Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Meliwati Ilham, mahasiswa PPG Prajabatan Matematika gelombang 1 tahun 2023 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan perjalanan saya dalam berliterasi. Perjalanan literasi saya dimulai ketika saya waktu itu melihat kakak saya itu sering sekali membaca buku yang penuh dengan gambar-gambar, sehingga saya penasaran karena melihat gambar-gambar itu lucu gitu. Jadi saya melihat gambarnya lucu, saya mulai membaca dan dari situ saya menyadari bahwa dari gambar-gambar itu ternyata mempunyai cerita-cerita dan skenario yang seru. Akhirnya saya dari situ mulai terbiasa untuk membaca komik. Kebiasaan saya membaca komik itu berlanjut sampai akhirnya saya juga memberanikan diri atau saya sering untuk meminjam komik di tempat penyewaan komik yang saat itu banyak tempat penyewaan komik. Kebiasaan saya membaca komik itu terhenti karena waktu itu saya masuk sekolah menengah pertama itu kebetulan di pondok pesantren yang memang tidak memperbolehkan membawa buku bacaan selain yang bertemakan Islam dan buku pelajaran gitu. Jadi memang pertama akses terbatas dan tidak diperbolehkan itu. Jadi saya kebiasaan membaca komik saya itu terhenti sampai di pondok pesantren itu saya bertemu dengan teman saya yang memang kebetulan mempunyai hobi yang sama yaitu membaca komik. Kami sering bertukar cerita pengalaman komik dan sering merekomendasikan gitu komik apa yang seru yang belum pernah saya baca, begitupun sebaliknya gitu. Akhirnya dari situ saya memiliki pengalaman baru, saya diperkenalkan salah satu komik yaitu komik Naruto yang sampai saya itu sangat menyukai gitu ceritanya. Saya sampai mengoleksi komiknya, bahkan mengoleksi beberapa action figure salah satu tokoh di dalam anim Jepang Naruto itu. Selama di pondok pesantren tersebut, saya memiliki kakak kelas yang juga menjadi pembina kamar. Saya lupa namanya. Jadi beliau itu memang memiliki hobi untuk menulis cerita. Kakak kelas saya itu sering menulis cerita, menulis cerpen. Sampai suatu ketika kami sering bertukar pikiran tentang cerita yang seru gitu. Atau lebih tepatnya itu saya pernah diminta untuk memberi tanggapan pada salah satu hasil karyanya beliau, yaitu cerita pendek begitu ya. Dari sana saya mulai mengagumi beliau. Saya merasa beliau sangat hebat karena dapat menuangkan ide-ide dalam kepalanya menjadi serangkaian cerita yang padu dan indah. Melalui kakak kelas saya itu, saya terinspirasi untuk mulai menulis. Saya menulis dari mulai puisi-puisi, lalu saya memberanikan diri untuk menulis cerpen di bawah bimbingan kakak tingkat saya itu. Kegiatan saya masih berlanjut sampai saya memasuki sekolah menengah atas. Suatu ketika ada jam kosong, saya pergi ke perpustakaan dan menemukan sebuah buku prosa fiksi yang saya kenal itu disebutnya novel begitu. Saya lupa judulnya, tapi yang saya ingat itu ceritanya sangat menarik, sangat seru dan sangat menginspirasi. Sampai akhirnya saya mulai untuk menseriusi menulis cerita-cerita novel begitu. Awalnya saya menulis cerpen itu hanya untuk koleksi pribadi karena saya jujur saat itu tidak percaya diri. Sampai akhirnya teman saya itu tidak sengaja membaca hasil karya saya, lalu teman saya ini memberikan saya dukungan secara mental bahwa saya tidak apa-apa untuk menunjukkan karya saya. Akhirnya saya mulai mempost cerita-cerita saya itu di sosial media, salah satunya laman Facebook yang memang saat itu sosial media itu baru ada Facebook. Sayangnya kegiatan menulis cerpen saya itu harus terhenti karena saya itu mempersiapkan untuk memasuki dunia perkuliahan begitu. Dan di dunia perkuliahan saya sudah benar-benar berhenti untuk menulis cerpen ataupun novel-novel tersebut karena saya disibukkan dengan kegiatan
belajar di kampus. Tetapi berbanding terbalik dengan kegiatan menulis saya yang terhenti, saya itu semakin gemar untuk membaca, baik itu membaca buku pelajaran maupun membaca buku non pelajaran. Bahkan saya mengoleksi beberapa novel-novel gitu. Walaupun dengan bertambahnya usia saya, preferensi saya pada buku bacaan itu ikut berubah. Yang awalnya saya selalu suka membaca buku novel fiksi gitu, saya lebih suka sekarang-sekarang itu saya lebih suka membaca buku-buku tentang self improvement, karena memang sudah menjadi kodrat manusia untuk ingin selalu menjadi lebih baik dari versi sebelumnya. Hal tersebut menjadi landasan saya menyukai buku self improvement ini, dengan harapan saya dapat memperbaiki kualitas hidup saya dengan memulai mencintai diri saya dan mengenali diri saya sendiri. Kalau berbicara tentang literasi, bukan hanya membaca dan menulis, saya juga gemar untuk menonton drama maupun film-film. Dari hal-hal itulah saya menyadari bahwa sejak dulu itu saya sudah menerapkan, membiasakan untuk berliterasi. Hanya saja kata atau istilah literasi itu baru saya ketahui ketika saya beranjak dewasa, dan saya meyakini bahwa saya tumbuh dari bacaan-bacaan yang telah saya baca tersebut. Sebagai calon guru, dalam membudayakan kegiatan literasi pada proses pembelajaran adalah dengan berkomunikasi. Komunikasi ini dimaksudkan agar peserta didik mau dan mampu mengkomunikasikan atau mengutarakan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkannya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dua arah sekaligus kemampuan bersosialisasi peserta didik itu sendiri. Menciptakan lingkungan sekolah yang literat, haruslah ada kontribusi atau kolaborasi antara kepala sekolah, tenaga pendidik maupun orang tua. Di situ agar pembiasaan literasi dapat berjalan dengan baik dan membudaya. Salah satunya dengan menciptakan lingkungan kaya literasi di mana guru ataupun pihak sekolah mengapresiasi karya peserta didik, baik itu tulisan maupun karya-karya lainnya, untuk dipajang di area sekolah, misalkan di mading dan sebagainya. Itulah perjalanan literasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.